Malam Mas, apa kabar nih Mas? Alhamdulillah baik nih. Gimana nih Kak Anies di sana? Saya alhamdulillah baik-baik juga Mas dan masih sehat. Kita masih bisa live di sini malam ini untuk Hmm, mengedukasi teman-teman juga ya Mas kita seputar hmm. tentang investasi. Apalagi teman-teman yang mungkin masih awal-awal nih masuk ke investasi gitu kan. Jadi mereka mungkin mau lebih tahu terkait dengan apa sih investasi itu dan kemudian apa aja sih sebenarnya yang kalau kita mau investasi itu yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Mungkin seperti itu ya Mas Febiansyah ya. Halo Mas Febiansyah, bisa dengar suara saya? Aman kok Kak? Pendengar. Aman ya? Baik. Hmm, Clear ya Mas ya? Oke Mas, kita hmm. kan temanya malam ini investasi di umur 20-an, kenapa enggak gitu kan? Karena sekarang kalau dari data bursa aja gitu ya Mas, yang berinvestasi di pasar modal itu sekarang milenial dan generasi Z gitu yang menguasainya sekarang investor-investor barunya. Nah, Hmm. terkait hal tersebut, makanya Warta Ekonomi melalui QL Stories kita mau mengedukasi teman-teman nih supaya nggak mungkin terjebak di investasi yang bodong lah gitu atau investasi yang salah gitu Mas. Jadi harus paham dulu sebenarnya investasi itu apa dan rules-nya tuh kayak gimana sih kalau kita mau investasi begitu. Nah, kalau dari Mas Febiansyah sendiri kalau melihat apa ya kebiasaan investasi para generasi Z dan milenial ini dari kacamatanya Mas Febiansyah itu seperti apa sih Mas? Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih ya Kak Anies atas undangannya pada IG Live malam kali ini sehingga bisa sharing-sharing nih seputar investasi. Nah, benar banget seperti yang dibilang uh, Kak Anies bahwa ya akhir-akhir ini banyak banget yang akhirnya mulai melek dengan dunia keuangan, termasuk salah satunya yaitu investasi. Nah, bagus, tapi di sisi lainnya juga ada kekurangannya karena ya yang kulihat kalau misal anak masih muda ini kebanyakan kayak yang pertama itu dia belum jelas nih tujuannya dia investasi itu apakah. Terus yang kedua itu juga kayak ilmunya masih belum cukup tapi udah pengen buru-buru langsung terjun, langsung pengen nyemplung di dunia investasi. Terus yang ketiga itu pada cuan oriented Kak, alias pengen pokoknya ngejar return atau keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga nggak apa apapun instrumen investasinya disikat nih dan bahkan banyak juga yang sampai ikut-ikutan teman ikut-ikutan pakar yang mungkin dia udah jago ya dia bilang beli ini aja beli itu aja dia cuma ngikut aja ketika yang pakar itu dia udah jual dia nggak dikasih tahu tuh untuk jual malah trauma atau mungkin dia takut untuk berinvestasi jadinya banyak juga tuh. Makanya penting banget hati-hati semangat untuk belajar untuk mulai investasi itu penting, tapi juga diiringi dengan kehati-hatian. Oleh karena itu penting banget kita pokoknya belajar segala sesuatu sebelum terjun praktek. Nah, bahkan kalau misal dalam investasi ini, kalau menurutku kan emang investasi terbaik tuh ya, ilmu pengetahuan. Jadi penting banget teman-teman belajar dulu sebanyak mungkin dari berbagai sumber. Nah, agar ya kita bisa seobjektif mungkin itu. Gitu, Kak. Baik, sebenarnya bagus gitu ya Mas ya karena anak-anak sekarang itu mungkin sudah paham terkait investasi. Mungkin kalau orang tua kita dulu juga belum terlalu paham gitu ya, taunya nabung aja gitu kan investasinya pun nggak jalan. Mungkin investasi juga hanya di emas gitu terbatas gitu. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang kan mereka sudah paham terkait saham, kemudian sekarang ada cryptocurrency juga yang lagi hype banget gitu di anak-anak muda zaman sekarang. Nah, Mas, tadi kan Mas juga udah menyebutkan gitu ya, mungkin itu tadi kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan juga ya Mas sama para generasi milenial dan generasi Z ini ketika mereka berinvestasi ya Mas. Oh, oke. Okay. Sebenarnya kesalahannya itu banyak banget ya kalau misal dibikin list. Kayak yang pertama tadi juga aku sebutin ya, yaitu ikut-ikutan. Nah, itu salah satu penyakit dari FOMO ya kayak fear of missing out. Jadi kayak takut ketinggalan tren, takut ketinggalan sesuatu. Kayak kemarin ya trennya tahun lalu itu saham lagi naik gencar-gencaran, itu banyak banget yang pamer portofolio terus juga pamer transaksi saham dan dia banyak yang pengen juga ikut-ikutan buat investasi saham.
tanpa mungkin belajar analisa teknikal, belajar analisa fundamental, analisa makroekonomi mungkin. Nah, kayak gitu. Terus kesalahan yang kedua itu yaitu teman-teman biasanya kayak menyepelekan kayak kayaknya gampang deh ini investasi di sini, tinggal jual beli tahu-tahu sering cut loss. Padahal rumus berdagang aja kan simple ya teman-teman. Rumus berdagang kan kita beli atau kulaan istilahnya itu di harga murah, terus jual di harga yang lebih tinggi. Ibaratnya kalau pedagang kan beli ya dari petani atau dari supplier itu di harga yang murah, jual ke masyarakat di harga yang lebih tinggi. Tapi kalau investor atau mungkin trader banyak yang melakukan kesalahan tuh belinya di harga yang tinggi, jualnya di harga yang lebih murah alias cut loss gitu. Jadi teman-teman seperti kata Warren Buffett, dia bilang rule yang pertama itu jangan sampai kehilangan uang. Rule yang kedua itu jangan lupa rule yang nomor 1. Jadi teman-teman ketika investasi ini kalau bisa jangan sampai kehilangan uang. Makanya kalau bisa diminimalisir tuh cut loss. Terus juga kesalahan yang mungkin ketiga, teman-teman jangan cepat puas, jangan merasa sudah pintar, jangan merasa sudah cukup ilmunya, karena menurutku dunia investasi ini luas banget dan dinamis, alias setiap hari itu bisa berkembang. Jadi teman-teman miliki prinsip seperti yang dibilang oleh Steve Jobs, yaitu stay hungry, stay foolish. Teman-teman selalu kosongkan gelas kalian setiap hari, terus belajar apapun itu, kayak ya belajar dari koran aja, misalkan kayak Warta Ekonomi aja tiap hari kan memberikan informasi baru yang sangat up to date mungkin teman-teman. Jadi kayak gitu, jangan cepat puas, teruslah belajar gitu. Oke, jadi kesalahannya itu ya biasanya ikut-ikutan, terus tahu-tahu mereka menganggap enteng gitu, menganggap ini mau investasi di pasar modal di saham ini tuh gampang gitu. Jadi mereka main beli aja tanpa tahu sebenarnya background perusahaannya seperti apa, kinerja keuangannya seperti apa, seperti itu ya Mas ya. Dan kemudian yang satu lagi kata Mas Feby ini harus banyak-banyak baca, kemudian juga cari tahu gitu kan, harus kritis lah terhadap sesuatu gitu. Jangan kita cuma sekedar ikut-ikutan temen yang katanya masuk sini nih, katanya bakal naik gitu kan, taunya dia bakal naik, cuman ternyata abis itu jatuh ke dalam gitu mungkin ya Mas. Biasanya kayak gitu. Nah kemudian Mas, supaya nih teman-teman nggak terjebak lah di tadi FOMO, terus kemudian menyepelekan sesuatu gitu yang akhirnya ujung-ujungnya cut loss dan kemudian ilmunya nggak cetek, itu sebenarnya apa sih Mas yang harus dilakukan gitu supaya teman-teman ketika memulai berinvestasi mereka sudah punya bekal gitu Mas? Nah, penting banget yang pertama kalian harus lakukan yaitu punya tujuan teman-teman. Ketika kita udah punya tujuan, kita udah punya prinsip, kita udah punya ketika udah punya tujuan kan kita akan buat perencanaan. Kalau misal dalam investasi itu saya nyebutnya investing plan, alias perencanaan dalam investasi. Jadi kita udah tahu tuh step by step apa aja yang harus kita lakukan untuk mewujudkan tujuan itu. Contohnya let's say kita pengen mengumpulkan dana pensiun dalam jangka waktu misalkan 30 tahun, karena sekarang masih umur 20-an atau mungkin 30-an. Jadi kita pengennya dalam 30 tahun lagi misalkan let's say pengen ngumpulin 3M. Nah, misalkan ya kita pakai instrumen reksadana saham aja lah yang return rata-ratanya 15%. Nah, itu cukup menyisihkan setiap bulannya sekitar 500.000. Nah, jadi kayak gitu. Kita tinggal fokus aja tuh sama investing plan kita, yaitu menyisihkan setiap bulannya 500.000 setiap bulannya. Jadi ya nggak usah iri, nggak usah terlalu sedih kalau misal ada temen atau orang lain yang mungkin dapat return sampai 50%, 100%. Karena ya emang tadi aja di plan kita awal aja di reksadana saham kan cuma 15%. Toh kalau misal kita dapatnya lebih dari itu, oke, kita juga bakal seneng karena kan tujuan kita bisa lebih cepat kecapai. Tapi kalau enggak ya udah kan emang ya tujuan kita gitu. Jadi emang jangan kita menyamaratakan tujuan setiap orang. Nah, kita harus memiliki standar kita sendiri. Jadi itu penting banget dari awal kita menentukan itu investing plan.
Terus teman-teman yang Mas, kedua, maaf saya potong sebentar boleh. Kalau terkait boleh. investing plan, tadi kan Mas ngomongin terkait reksadana saham gitu ya. Nah, kalau untuk misalkan teman-teman mau jadi trader gitu Mas, apakah bisa juga dibuat investing plan dan kemudian bagaimana sih Mas caranya kalau kita membuat atau rules-nya lah untuk kita membuat investing plan tersebut? Oh, oke. Kalau misal teman-teman yang trader pasti pendekatannya beda, yaitu biasanya kalau mereka buatnya bukan investing plan tapi ya trade plan. Jadi kayak tiap hari atau mungkin tiap minggu, kan tiap trader itu punya karakteristik masing-masing ya. Ada yang scalping, ada yang day trading, ada yang mungkin swing trading. Jadi tiap orang bisa beda-beda nih tekniknya. Nah, tinggal ya disesuaikan aja. Misalkan ya, tiap hari dia targetnya berapa persen, atau tiap minggu berapa persen. Nah, itu bisa beda-beda disesuaikan lagi. Karena kebetulan aku bukan seorang trader, jadi belum bisa menjelaskan lebih detail. Tapi kalau misal soal investing plan, yang paling penting itu ada 3 komponen ya teman-teman. Yang pertama, komponen tujuan. Nah, itu tadi, tujuan apa sih yang sebenarnya pengen kalian capai dalam hidup ini. Nah, itu tujuan-tujuan itu kalau bisa dipisahkan menjadi 3 jangka waktu, berdasarkan jangka waktu. Misalkan jangka yang pendek itu antara 1 sampai 2 tahun, let's say, terus yang jangka menengah itu bisa 2 sampai 5 tahun, terus yang jangka panjang yang di atas 5 tahun. Jadi komponen yang pertama itu tujuan, komponen yang kedua itu waktu. Nah, waktu. Terus yang ketiga yaitu nominal yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan itu. Nah, kan tiap orang bahkan bisa beda-beda nih nominalnya. Contohnya ketika 2 orang nih pengen punya rumah. Nah, tapi si A pengen punya rumah yang kayak gini, yang misalkan di perumahan aja, terus juga yang minimalis. Let's say butuh sekitar 300 sampai 400 juta. Sedangkan si B dia butuh yang rumah agak besar, terus halamannya luas, jadi butuh biaya juga pasti lebih besar, misalkan 1M atau 2M. Nah, kayak gitu, kita harus menentukan kadar cukup versi kita, karena tiap orang itu bisa beda-beda. Kayak makan aja nih, aku sendiri di warteg udah seneng, udah puas. Tapi ada juga orang yang mungkin harus makan McD atau mungkin sebut merek makan, atau mungkin makan di restoran yang agak fancy baru puas. Itu kan beda-beda. Jadi penting banget di awal itu menentukan kadar cukup versi kita masing-masing. Nah, diibaratkan dalam investing plan tadi, kita juga harus menentukan kadar cukup versi kita sendiri-sendiri. Kayak ya tadi itu menentukan dana pensiun itu berapa, tiap orang itu bisa beda-beda. Jadi namanya personal finance itu emang gitu Kak, unik banget, tiap orang bisa beda-beda. Terus juga kayak target yang pengen beli rumah, pengen beli mobil, pengen ngumpulin dana haji, nah apapun itu. Nah, bahkan tiap orang itu bisa beda-beda nih nentuin tujuannya. Oleh karena itu dari awal tentukan tujuan versi kalian masing-masing. Karena kan nggak mungkin ya Kak ya, kita hidup di dunia ini sebagai manusia nggak punya tujuan, nggak punya hal-hal yang ingin diwujudkan. Nggak mungkin ya kita lempeng hidup tanpa itu kan nggak mungkin. Jadi penting banget di awal kita memiliki tujuan ya, agar hidup kita itu lebih bermakna, lebih bergairah, kita lebih semangat nih untuk menjalani hidup setiap harinya. Gitu Kak. Jadi yang penting dalam investing plan itu tadi ya, yang pertama tujuan ngelistin apa aja, terus yang kedua itu jangka waktunya berapa tahun, 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun, terus yang ketiga itu nominalnya. Sebenarnya yang keempat juga ada juga nih instrumen investasi yang sudah kalian kuasai. Misalkan ya, kalau misal kalian di saham, kalian bisa matok return misalkan 20% itu aja udah bagus banget, atau mungkin 25% seiring ilmu kalian naik bisa meningkat juga tuh returnnya. Atau kalau misalnya yang simple ya kayak di reksadana saham misalkan 15%, atau reksadana obligasi atau pendapatan tetap, atau reksadana pasar uang. Nah gitu, jadi itu tadi sih Kak, sorry 4 ya berarti faktor gitu Kak. Ya, jadi 4 itu ya Mas untuk merencanakan ya, untuk membuat investing plan-nya sendiri ya, tergantung tujuannya teman-teman dan kemudian jangka waktunya juga berapa lama, dan kemudian tadi yang mungkin apa jenis investasinya gitu ya Mas ya. Nah kemudian Mas lanjut lagi Mas tadi apa aja selain investing plan, apalagi berarti Mas lanjutnya Mas? Mungkin yang harus dipersiapkan oleh anak-anak muda nih selain menyiapkan investing plan dalam investasi, yaitu yang kedua kita harus memiliki prioritas atau perencanaan keuangan yang tepat dulu Kak. Karena kan kalau misal kita belajar personal finance itu ada yang namanya piramida perencanaan keuangan. Nah, seperti yang kita tahu investasi itu sebenarnya layernya ada di layer yang kedua, di level kenyamanan keuangan. Nah, kita harus beresin dulu
hal-hal yang dasar, yang basic dulu sebelum kita terjun ke investasi. Apa aja hal yang basic itu? Yang pertama, cash flow kita harus sehat, alias penghasilan kita itu udah harus di atas pengeluaran kita, sehingga setiap bulannya ada surplus yang bisa digunakan ya untuk investasi, untuk donasi, untuk hal-hal lain. Nah, jadi kalau misalnya dari awal aja ternyata pengeluaran kita lebih besar, Kak, itu berarti kan cash flow-nya sakit. Jadi ya, kalau misalnya dari awal aja cash flow-nya sakit, ya benerin dulu, jangan langsung terjun ke investasi. Terus yang kedua yang harus kita miliki yaitu dana darurat. Nah, seperti yang kita tahu kan dana darurat harus kita miliki karena untuk menghadapi situasi yang darurat agar kita nggak ngutang tuh ketika nggak ada yang darurat. Terus yang ketiga yang harus kita miliki asuransi. Nah, karena ya kalau kita terkena musibah, jangan sampai amit-amit nih kita harus jual aset investasi kita. Nah, kalau misal lagi minus tuh kan sayang banget tuh harus dijual. Jangan sampai ya kalau misal sakit ya biarkan perusahaan asuransi yang bayar. Jadi itu Kak, yang mungkin juga jarang diketahui nih orang pemula. Biasanya mereka kalau misal pemula, dan aku sendiri bahkan dulu waktu kuliah nggak tahu tentang basic piramida keuangan gini. Jadi ya langsung asal investasi aja tanpa punya dana darurat, ya asuransi ada dari orang tua, tapi ya kayak belum tahu kalau ternyata sepenting itu gitu. Jadi mesti pakai piramida terbaliknya tadi itu dulu ya mas, sebelum kita mulai investasi lihat dulu Iya. nih kita udah punya dana darurat belum, udah punya asuransi belum gitu kan, terus Nah, kemudian udah ada apa tadi asuransi, dana darurat, apa perencanaan keuangan kita sudah baik belum gitu ya mas ya. Kalau memang sudah iya baik benar. baru kita memutuskan untuk investasi, karena investasi itu menggunakan uang yang memang benar-benar mungkin bukan uang yang Uang di kita apa ya, iya, uang dingin, bukan uang yang kita perlu pakai untuk bayar kuliah bulan depan gitu kan. Jangan sampai kayak iya. gitu. Iya, jangan sampai Kak bayar pakai UKT. Kalau misal untung sih is okay, tapi kalau misal rugi masa nggak lanjut kuliah gara-gara Betul, itu. masa jadi cuti gitu ya Mas ya. Jangan Iya. sampai kayak gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa menyisihkan dari uang jajan ataupun penghasilan tambahan ketika teman-teman apa ya mencari tambahan di luar gitu, di luar misalkan sekolah atau kuliah gitu ya Mas ya. Jadi jangan sampai pakai uangnya yang benar yang panas lah, pokoknya harus benar-benar uang dingin. Dan kemudian harus juga punya perencanaan keuangan yang baik dulu baru mulai investasi begitu ya Mas ya. Nah, Bener kalau banget. terkait terkait dengan investasinya sendiri, Mas, terkait dengan jenis-jenis investasinya, itu sebaiknya teman-teman itu kita kan harus menemukan yang cocok gitu ya, Mas. Yang mana nih yang cocok sama kita jenis investasinya, dan itu caranya gimana, Mas? Apakah kita harus melakukan apa ya? Biasanya kan ada tuh kita tuh investornya investor yang konservatif kah atau agresif kah? Kalau itu teman-teman bisa melakukannya di mana dan seperti apa sih Mas caranya supaya tahu kita itu jenis investor yang seperti apa? Oke, nah seperti yang dibilang Kak Anies benar banget. Cara yang pertama yaitu kalian bisa melakukan yang namanya tes atau profil risk test atau menentukan profil resiko kalian. Karena kan tiap orang bisa beda-beda nih profil resiko. Ada orang yang konservatif, ada yang moderat, ada yang agresif. Kalau yang konservatif nih biasanya tipikal orang-orang yang dia nggak bisa nih kalau misal berinvestasi di instrumen yang berisiko, alias kalau misal investasi di saham yang mungkin sebenarnya lagi floating loss, misalkan baru minus 2% aja, ini dia bisa deg-degan, terus langsung susah tidur, langsung kepikiran, langsung stres. Nah, mending kalian hindari deh instrumen yang high risk. Mending kalian pilih yang instrumen yang low risk, kayak ya obligasi yang udah dijamin oleh negara, atau mungkin misalkan di deposito, atau ya instrumen yang low risk kayak reksadana pasar uang itu juga bisa. Terus kalau selanjutnya ada juga yang moderat, ini di tengah-tengah, kayak ya kalian bisa pilih kayak reksadana pendapatan tetap atau reksadana campuran. Terus tapi kalau misalnya yang agresif, ini tipikal orang-orang yang sanggup menahan resiko atau menanggung resiko. Jadi kayak nggak apa-apa lah ya kalau misalnya lagi turun nih, toh juga yang aku beli ini perusahaannya bagus, benar-benar bagus, di masa depan nih bakal naik nih jauh dari harga sekarang. Nah, dia bahkan kalau misal cuman investasi di returnnya kecil-kecil kurang menantang nih. Biasanya juga anak muda ini tipikalnya masih agresif nih, soalnya jantungnya masih kuat nih ketika harganya turun. Kalau misal seiring waktu, seiring bertambahnya usia, biasanya semakin menurun nih, semakin konservatif. Makanya banyak tuh yang dana pensiun. Nah, orang-orang tua yang dana pensiun ya mereka taruhnya di deposito atau di obligasi yang jelas-jelas safe atau aman.
Nah, kalian bisa melakukan tes profil resiko ini di website, tinggal ketik aja di Google tes profil resiko. Atau mungkin kalian mulai investasi atau di aplikasi apa, aplikasi kayak, boleh sebut nggak sih ya, kayak aplikasi reksadana atau aplikasi saham, biasanya ada juga yang menyediakan profil resiko tes. Tapi kalau misal aku biasanya lebih dari itu untuk menentukan instrumen investasinya, Kak. Karena aku pakai pendekatan investing plan tadi itu. Nah, dari data-data, keempat data yang aku kumpulin tadi, nah aku bisa menentukan tuh instrumen apa yang paling cocok buat seseorang. Contohnya ketika tujuannya itu buat jangka pendek, sedangkan dia pengetahuan instrumen investasinya juga masih minim, maka saranku biasanya di reksadana pasar uang. Sebaliknya ketika tujuannya itu lebih ke jangka panjang, terus juga dia juga masih belajar, misalkan aku sarannya di reksadana saham, ya aku ya itu kayak ngumpulin dana pensiun tadi, ngumpulinnya bisa di reksadana saham gitu, Kak. Nah, bahkan kalau misal dua orang nih tujuannya sama-sama pengen punya rumah tapi jangka waktunya beda, meskipun nominalnya sama nih, ya aku bisa nyarain instrumen investasinya juga beda. Jadi gitu, sangat personal. Gitu, Kak. Jadi bisa dicoba dua cara yang tadi ya Mas ya. Yang tadi Nah, Mas Febiansyah bilang. Oke, kemudian Mas berarti Mas tadi kan kita udah mulai ngomongin kalau anak muda sekarang gitu kan kata Mas Febiansyah memang sukanya yang agresif nih mungkin yang menantang gitu kan karena jantungnya mungkin masih kuat gitu. Nah, berarti apakah memang karakter anak-anak muda itu memang cocok banget gitu Mas dengan saham atau mungkin kalau yang apa ya mungkin ada yang sahamnya pun bisa bisa dipilih gitu Mas karena kan saham juga banyak gitu kan dan kemudian ada pergerakannya juga ada yang ada berbeda gitu Mas ada memang yang tahu-tahu naiknya kencang gitu tahu-tahu turunnya juga lebih kencang lagi gitu kan cuman kan ada saham-saham yang memang pergerakannya dia pelan tapi lama-lama dia naik gitu kan Mas jadi kalau anak muda ini memang lebih cocok yang mungkin kalau dari pandangannya Mas Feby sendiri, mungkin apakah anak muda ini memang cocok dengan saham yang kemudian pergerakannya seperti roller coaster gitu Mas atau gimana Mas? nah, itu balik lagi, Kak. Nah, dalam agresif pun ya, ada tingkatan-tingkatannya lagi. Ada yang ya agresif tapi santai, ada juga yang agresif banget. Kalau misalnya aku sih sebenarnya agresif karena ya udah mulai di saham, tapi aku sendiri lebih suka ya saham-saham yang blue chip, yang mungkin fundamental perusahaannya bagus, yang meskipun harganya sekarang sedang turun atau mungkin masih dihargai rendah oleh pasar, aku biasanya masuk. Nah, tapi ada juga yang tipikal trader nih, biasanya dia lebih suka di saham yang lebih volatile, yang kenaikannya lebih drastis nih setiap harinya, fluktuasinya itu lebih tinggi. Nah, biasanya ada juga orang-orang yang suka di saham gorengan tuh ya namanya kan. Nah, itu ada juga. Makanya balik lagi nih, kamu tipikalnya kayak gimana, kamu nyamannya itu kayak gimana. Karena menurutku investasi itu yang paling penting tuh, yang paling membuat kita nyaman menjalaninya, yang bikin kita enjoy. Investasi itu nggak bisa dipaksakan, kamu harus di instrumennya A, instrumen B, instrumen C, nggak. Yang penting kalian itu bisa konsisten, bisa nyaman berinvestasi secara rutin dan konsisten. Karena percuma kalau misal didikte kamu harus di saham ini, kamu di saham itu, tapi kalau misal kitanya nggak nyaman, kitanya jadi kepikiran, jadi stres, ya kan buat apa investasi itu, mending uangnya dipakai buat bisnis sendiri yang mungkin kita paham nih ilmunya. Oleh karena itu ya itu aku sendiri lebih pilih ya milih saham perusahaan yang fundamentalnya bagus, bahkan produknya tiap hari ku pakai ini. Jadi ya benar-benar aku udah tahu nih perusahaan ini bagus, terus juga ketika krisis aja bisa survive, krisis 98, krisis 2008, krisis pandemi kemarin 2020, bahkan ketika sedang krisis pun masih bisa mencetak laba. Menurutku ini perusahaan yang bagus dan di masa depan ya kemungkinan naiknya lebih tinggi tuh daripada mungkin yang saham-saham perusahaan yang mohon maaf kurang jelas nih gitu, Kak. Cuman yang jadi pertanyaan tadi Mas bilang kalau perusahaan yang fundamentalnya bagus gitu kan mereka masih tetap tumbuh. Cuman kalau dilihat kan harga sahamnya gitu ya Mas, ini jadi pertanyaan sekarang itu perusahaan-perusahaan besar itu harga sahamnya malah turun gitu kan dibanding sebelum-sebelumnya gitu. Nah, apakah memang masih tetap cocok untuk jadi pilihan investasi teman-teman milenial dan generasi Z kah atau memang
lebih baik kalau memang mau lebih aman lagi, mendingan di reksadana aja deh, biar manajer investasi aja yang mengelola dana kalian gitu. Oke, nah kalau misal kalian memang tertarik dalam dunia keuangan, kalian suka ngulik laporan keuangan, kalian belajar ekonomi, kalian juga emang seneng nih tentang saham ini, menurutku mending langsung terjun ke saham. Tapi kalau misal kalian nggak punya waktu, terus juga kalian sebenarnya nggak tertarik amat tentang investasi, tapi sebenarnya masih pengen buat investasi, nah kalian bisa pilih reksadana saham. Tinggal pilih aja tuh dari berbagai manajer investasi dan produk reksadana saham yang terbaik versi kalian. Nah, itu bisa beda lagi tentunya. Nah, tapi kalau misal dalam penentuan saham, karena aku sendiri investor, terus aku penganut value investing. Nah, aku melihat harga itu bukan mencerminkan nilai dari perusahaan yang sesungguhnya, Kak. Alias ketika harga saham rendah, bukan berarti perusahaan ini jelek. Sebaliknya, ketika ada harga saham naik gila-gilaan, bukan berarti ini perusahaannya bagus. Jadi ya untuk menentukan perusahaan ini nilai wajarnya gimana, nah itu ada beberapa pendekatan dalam teknik valuation atau penilaian. Itu sebenarnya banyak pendekatan lah ya, ada yang pakai discounted cash flow, atau mungkin kalian pakai relative valuation, kayak kalian bandingin price earning ratio, price to book value. Nah, gitu teman-teman. Jadi ya kita itu melihat harga, balik lagi, itu bukan nilai yang sesungguhnya. Nilai sesungguhnya itu gimana? Itu namanya nilai intrinsik. Nilai intrinsik itu bergeraknya itu nggak sefluktuatif harga, teman-teman. Dia itu emang bisa naik, bisa turun, tapi sangat tidak fluktuatif, alias ya kadang stabil, kadang turun. Tapi itu bisa dihitung. Sebaliknya kalau harga itu biasanya tidak mencerminkan nilai, karena kadang itu naik, kadang turun, karena terpengaruh oleh berbagai faktor. Salah satunya ya faktor permintaan atau penawaran, terus juga ada sentimen positif atau negatif, sehingga padahal ini perusahaannya fundamentalnya bagus, tapi karena dinilai pasar banyak yang menjual saham jadi turun. Atau mungkin karena pandemi kemarin ini aja, banyak banget harga-harga saham itu rontok, bahkan perusahaan-perusahaan yang bagus. Nah, itu bahkan kalau misal kalian nggak belajar valuation alias penilaian aja, udah bisa beli di harga murah, teman-teman, di tahun 2020 itu. Banyak yang terdiskon harganya. Jadi di pasar modal ini, terutama di saham, itu ada perusahaan-perusahaan yang ibaratnya itu kayak Ferrari yang dihargai kayak bajai. Ada juga yang perusahaan itu ibaratnya kayak bajai tapi dihargai Ferrari, teman-teman. Nah, jadi menariknya belajar tentang saham, tentang analisis laporan keuangan. Nah, itu kayak gitu, teman-teman. Kita harus mencari mutiara di tengah-tengah tumpukan jerami, ibaratnya gitu. Oke, jadi teman-teman kalau mau melihat saham itu jangan terpengaruh sama apa ya, harganya lagi naik nih gitu kan. Itu jangan, itu yang namanya FOMO juga tuh ya Mas, ikut-ikutan Iya, gitu. Kan masuk. Harganya iya, bisa diturunin sedalam-dalamnya gitu kan. Cuman kalau iya. perusahaan-perusahaan yang besar mungkin yang memang memiliki fundamental bagus, itu mungkin ya dia mengalami penurunan, cuman dia akan lebih stabil dibandingkan perusahaan-perusahaan yang memang Hmm. mungkin ya tadi kita bilang juga bisa disebut ya saham-saham gorengan gitu ya, dia cuma apa yang mengandalkan sentimen, kemudian juga ada tiba-tiba permintaannya atau tahu besar gitu kan Ada ya Mas ya. bandarnya ya. Iya, bisa dibilang begitulah ya Mas. Nah Mas, kemudian Mas, kalau tadi kan kita ngomongin, tadi Mas Febiansyah ngomongin tentang reksadana saham. Nah, kalau untuk di reksadana saham sendiri ini Mas, teman-teman tuh perlu modal berapa sih Mas kalau kita misalkan mau mau investasi? Nah, reksadana saham itu kalau setauku cukup mulai dari 100.000 aja udah bisa mulai, teman-teman. Jadi menurutku sangat terjangkau sih. Terus apalagi di reksadana saham itu kan diversifikasi juga kan. Itu di prospektus atau fund fact sheet itu sebutin juga alokasi investasinya kemana aja. Misalkan ke saham perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D. Nah, kalian bisa lihat di sana tuh ada yang namanya fund fact sheet, satu halaman yang berisi berbagai informasi dasar tentang reksadana itu, kayak terbitnya itu mulai kapan, terus minimal pembeliannya berapa, biayanya berapa. Kan reksadana ada biayanya lah ya, ini bukan sosial alias bisa gratis manajemennya, karena ya mereka manajer investasi itu ya butuh biaya nih buat mengelola dana kita. Itu ada juga yang namanya biaya manajemen
Kalau misal di salah satu aplikasi itu nyebutnya expense ratio. Nah, di situ teman-teman semakin kecil expense ratio atau biayanya menurutku sih lebih bagus. Terus di sana di fund fact sheet ada juga kayak tabel kinerja saham historical alias selama setahun returnnya berapa, terus selama 3 tahun berapa, 5 tahun berapa. Nah, kalian bisa bandingin juga tuh sama reksadana yang lain. Nah, memang ya historical ini belum tentu mencerminkan di masa depan, alias kalau misal dalam 5 tahun yang lalu aja bisa untung segini, 5 tahun ke depan pasti segini juga, itu nggak tentu ya teman-teman ya, karena ini historical return. Tapi yang jelas paling nggak kita bisa menjadi salah satu acuan kalau misal ya ini berarti kinerjanya lumayan bagus nih manajer investasi gitu. Nah, kalau teman-teman yang males gitu Mas, atau apa ya, bukan kayak ya pusing gitu kalau harus ngelihat kayak gitu, itu ada nggak sih Mas tempatnya yang memang menyediakan kinerja-kinerja reksadana perbandingan-perbandingan ini? Nah, ada juga teman-teman sekarang apalagi banyak aplikasi Upwork ya, aplikasi penjual efek reksadana kalau nggak salah, itu yang memiliki fitur yang kayak robo gitu lah, yang kayak aplikasi yang mencarikan saham yang terbaik menurut dia, itu ada sistemnya gitu. Nah, di awal kayak kita masukin profil resiko kita, kayak ada pertanyaan yang menentukan profil resiko kita, terus akhirnya muncul tuh, oh ternyata kita tipikalnya konservatif atau bahkan agresif. Nah, di situ juga udah otomatis kalau misal kita investasi di robo advisor gitu, nah itu bisa langsung dipecah tuh, misalkan ke reksadana pasar uang berapa, terus reksadana pendapatan tetap berapa, ya reksadana saham berapa gitu sih. Itu sangat memudahkan sih kalau menurutku, apalagi kalau misal teman-teman yang masih belajar, masih clueless tapi udah pengen mulai, menurutku itu cocok banget daripada kalian terjun misalkan di saham langsung. Kalau menurutku bisa berproses gitu loh, dari reksadana kita sambil belajar saham misalkan. Nah, kalau misal pengetahuan dirasa udah cukup, ya langsung aja terjun, misalkan nyicil beli satu lot, oke. Nah, balik lagi Oke, nih jadi ketika ada kamu orangnya tergantung yang suka, orangnya ya. iya, suka dalam dunia keuangan ini atau enggak. Ya, ya. Jadi kalaupun yang mau belajar dulu, tadi kata Mas Febiansyah bisa melalui reksadana dulu gitu kan, coba-coba nih kayak gimana sih investasi gitu kan, bisa di reksadana. Kemudian juga ada apa ya, aplikasi-aplikasi yang menyediakan robo yang apa yang menyediakan perbandingan kinerja-kinerja reksadana, dan modalnya juga sangat apa ya, minim lah gitu ya Mas. Jadi teman-teman mungkin bisa menjangkau juga gitu kan. Jadi kalau yang belum apa ya, belum punya cukup ilmu dan kemudian modal, bisa mencoba di reksadana dulu nih teman-teman. Jangan nekat pakai uang panas kemudian langsung main saham, tak tahu cuma bisa cut loss aja, tuh lebih bahaya lagi. Oke Mas Febiansyah, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, saya coba bacakan satu persatu ya Mas ya. Ini ada pertanyaan dari Edi Nurmansyah. Dia bilang paling enak jadi sleeping investor. Caranya gimana ya mempercayain dana kita jadi aman? Cara supaya kita bisa percaya gitu Mas, kalau dana yang kita investasikan ini aman, itu gimana caranya Mas? Oke, banyak banget ya sekarang itu penipuan, terus bahkan ya skema ponzi atau mungkin MLM, kayak di Telegram itu program titip dana, terus yang mencatut nama influencer, terus ngiming-ngimingin return fantastis ya, puluhan bahkan ratusan persen, itu teman-teman harus hati-hati. Jadi ya saranku yang pertama, kalian investasi di tempat yang aman, yang legal. Nah, kalau yang legal ya gimana? Kalau dalam dunia investasi ya pasti diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Terus juga kalau misal di saham ya kalian pilih di saham yang fundamentalnya bagus, yang bahkan mungkin sudah ada nih perusahaannya dari puluhan tahun yang lalu. Bahkan aku lahir ini perusahaannya udah jadi salah satu perusahaan yang besar nih di Indonesia, itu juga bisa. Terus bahkan kalau misal reksadana atau mungkin manajer investasi, ya manajer investasinya terpercaya nih, dia belum pernah tersangkut kasus. Kalian bisa tuh cek aja, misalkan manajer investasi ini terus kasus apa gitu, biasanya kalau misal ternyata ada berita, ya mending dihindari, pilih ya manajer investasi yang lainnya gitu sih. Jadi ya emang penting banget kita merasa aman dulu dalam dunia investasi tersebut. Jangan sampai ya kita terjebak dalam investasi bodong yang bahkan bikin uang kita hilang, bikin kita jadi trauma untuk mulai investasi gitu sih.
ujung-ujungnya tetap balik lagi teman-teman harus banyak-banyak riset begitu ya Mas ketika mau mulai investasi. Iya, Gak hanya makanya. tempatnya, Hmm, nggak cuma terkait bagaimana caranya, cuman tempat untuk berinvestasinya pun teman-teman harus coba riset dulu seperti apa, apakah semuanya. memang sudah ada apa ya, sudah ada izin dari OJK Hmm, gitu. Mungkin kalau hmm, itu mungkin kalau sudah ada izin dari OJK juga mungkin sudah lebih aman dibandingkan yang belum ada begitu ya Mas hmm. ya. Makanya Oke, membaca Mas. itu menurutku penting banget Kak. Dalam Islam Iya aja kan betul. ayat yang pertama aja kan Iqra kan. Jadi emang kita harus semangat membaca dan belajar. Jangan Betul betul. ikut-ikutan. Jangan malas membaca, Jangan jangan cuma malas. ikut. Ya. Ada broadcast ikut, ada broadcast ikut. Wah, itu makanya. Benar, benar. Oke, masih ada pertanyaan lagi dari Rifki Ramadan. Mas Warren Buffett, generasi 3 identik dengan bandarmologi. Menurut Mas, masih relate nggak teorinya dengan keadaan saat ini? Silakan Mas. Oke, kalau aku sendiri udah aku bilang udah sebut tadi ya, aku sendiri penganut value investing seperti ya Warren Buffett. Nah, kalau misal sekarang katanya udah nggak relevan atau mungkin sekarang lebih cocoknya kayak bandarmologi alias follow the trend alias ya itu ngikutin pergerakan big money. Nah, bisa sebut aja ngikutin bandar. Nah, setiap orang kepercayaan beda-beda. Nah, it's okay, terserah tekniknya beda-beda. Kalau misal kalian nyaman dengan teknik itu, terus kalian juga bisa menghasilkan keuntungan yang konsisten, silakan aja. Tapi karena aku tadi, aku taunya itu baru value investing, growth investing. Nah, jadi aku ya lebih cocok pakai teknik itu. Nggak tahu kalau misalnya di masa depan. Nah, aku sendiri, menurutku kan investasi terbaik itu investasi yang paling kita pahami juga. Jadi aku baru pahamnya itu, ya aku pakai teknik itu. Nah, kalian pahamnya mungkin teknik bandarmologi atau trading, oke silakan. Nah, setiap orang kan beda-beda nih pemahaman prinsip atau mungkin kepercayaannya nih. Gitu kan. Yang penting sudah menguasai gitu ya Mas ya, jangan hanya ikut-ikutan aja, wah ada bandarmologi ikut gitu kan, padahal juga nggak paham bandarmologi itu Iya. apa dan gimana caranya Nah, gitu kan. iya benar-benar. Benar. Nah, terus juga Yang kayak paling trading, ya, trading sama investing aja udah beda banget, Bu. ya Mindsetnya juga. Kalau trading kan ya dia harus disiplin, kapan harus take profit, kapan harus cut loss. Sedangkan kalau misalnya investasi jangka panjang, ya sebaliknya jangan gampang take profit, alias ya let the profit run. Alias juga jangan gampang cut loss. Kalau misal lagi minus, ya kalau bisa di average down, biar ya kita dapat harganya juga lebih murah nih di average price-nya. Gitu sih, Kak. jadi mental juga perlu dipersiapkan gitu ya Mas untuk Benar, teman-teman Kak. yang mau investasi ini ya. Ya, benar banget, Kak. Karena yang menurutku dalam membeli sesuatu itu bahkan itu ditentukan 70% itu dari emosi, Kak. 30% yang sisanya baru dari logika. Jadi meskipun kalian teori alias pemahaman udah punya, tapi kalau mental sama psikologinya masih belum kuat, kalian jadi kayak teori kalian kayak hilang tiba-tiba ngeblank percuma. Jadi ya gitu penting banget kita juga melatih mental dan psikologi di pasar ini. Makanya penting banget kita mulai investasi itu lebih awal lebih baik, apalagi masih muda ini lebih baik biar ya kita ngerasain gagal, kita pernah jatuh itu dihabisin lah jatah gagalnya pokoknya waktu masih muda ini. Mumpung masih muda gitu ya Mas ya, jadi masih punya waktu lah gitu, nanti kalau sudah berkeluarga kan beda lagi ceritanya kan, karena uangnya buat keluarga. Nah kemudian Benar. Mas tadi kalau ngomongin kita misalkan kita harus cari tahu dulu nih gitu kan, sebenarnya ada nggak sih Mas rekomendasi buku ataupun tempat kita untuk mencari tahu gitu terkait tentang investasi, dan sebenarnya kita yang lebih ke investor kah atau trader kah, itu ada nggak sih Mas buku-buku untuk mengenali kita terlebih dahulu? Nah, kalau misal tentang investasi, aku banyak belajar salah satunya ke Korifan Kurniawan, ada juga tuh Pak Lokeng Hong, dia juga sering berbagi dalam webinar. Nah, Korifan Kurniawan aja dia udah nerbitin buku, kalian bisa beli tuh bukunya Multi Bagger, atau mungkin kalian bisa join juga, sering ngadain webinar tuh Korifan. Nah, tapi kalau misal trader atau trading aku kurang tahu, karena dari awal aku udah punya prinsip dan kayaknya aku udah fokus aja deh. Soalnya dalam investasi aja selama aku 5 tahun belajar ya full investasi itu kayak masih banyak banget yang harus lu pelajari. Kayak aku semakin belajar itu semakin sadar bahwa
oh ternyata ilmu gue tuh masih dikit, jadi belum kepikiran buat belajar yang lain, yang jalur yang lain yang bahkan berbeda banget nih, gitu kak. Oke, jadi tetap harus fokus satu dulu gitu ya Mas, teman-teman Hmm, juga dan kalaupun mau membaca ya silakan yang sesuai sama misalkan yang sesuai sama jalurnya teman-teman gitu lah ya. Karena benar-benar orang benar banget. masing-masing orang itu berbeda-beda gitu ya. Oke, siap Mas Febiansyah. Sebagai penutup, adakah yang ingin disampaikan ke teman-teman? Oh, oke. Mungkin aku menutup ini dengan salah satu quote. Ada yang bilang, pepatah nih, yang bilang bahwa waktu terbaik untuk menanam pohon itu 20 tahun yang lalu. Waktu terbaik kedua yaitu hari ini. Jadi jangan tunda lagi, mending teman-teman langsung mulai investasi hari ini. Dan investasi itu maknanya luas ya, Kak Anies ya. Investasi nggak cuma pakai uang, nggak punya nominal, ada juga investasi yang non materi, contohnya kayak investasi waktu ya, kita punya 24 jam menyisihkan misalkan 1 jam atau setengah jam itu buat belajar hal baru, baca buku dan lain sebagainya. Terus bisa juga kita investasi tenaga, alias ya kita menggunakan tenaga kita itu untuk melakukan hal-hal baik. Nah baru investasi yang nominal, yang jelas lah dalam pasar modal ini. Nah, kalau misalnya investasi dalam pasar modal pun, saranku teman-teman jangan fokus ke nominal. Jangan ngomongin soal, Kak, aku kan masih mahasiswa nih, belum punya penghasilan, jadi kayak aku belum bisa nih investasi di sini, di situ. Nah, teman-teman zaman sekarang itu udah banyak banget instrumen investasi yang modalnya itu bisa mulai dari kecil banget. Misalkan emas aja di marketplace itu bisa mulai dari 5.000 teman-teman. Terus reksadana aja, reksadana pasar itu mulai dari 10.000 aja teman-teman. Nah, kalian coba bangun habit, bangun kebiasaan investasi secara rutin dulu dah setiap bulannya. Misalkan tiap bulan nyisihin 5.000 tuh buat mulai beli emas digital, atau mungkin 10.000 buat beli reksadana pasar uang. It's okay menurutku, nggak apa-apa. Agar kalian terbiasa tuh konsisten untuk berinvestasi setiap bulannya, sehingga ketika nanti kalian penghasilannya bertambah, kalian udah nggak bingung tuh investasinya di mana, soalnya kalian juga udah punya ilmunya. Apalagi kalau misalnya udah dapat pekerjaan, udah dapat gaji, nah kalian bisa langsung nyisihin, mengalokasikan rutin setiap bulannya, gitu kak. Jadi penting banget waktu muda ini membangun habit berinvestasi. Baik, jadi intinya investasi itu bukan soal nominal gitu ya Mas ya, tergantung teman-teman mau investasinya gimana gitu kan, macam-macam dan apa aja bisa gitu kan, asal teman-teman memang mau dan tetap harus riset dan menguasai apa yang teman-teman mau investasikan gitu ya. Oke, terima kasih banyak nih Mas Febiansyah atas waktunya sudah mau bergabung bersama KIL Stories malam hari ini. Semoga sehat selalu, sukses terus Mas Amin. Febiansyah. Semoga apa ya semua yang dilakukan berjalan lancar dan mudah-mudahan juga kita Amin. bisa ketemu di lain waktu.